Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Larasati dari kelas Manajemen 23A dengan NPM 234111104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori biaya produksi dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Miss Kemala Puji SEIME. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Untuk menghasilkan barang atau jasa diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan keahlian pengusaha. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. 2. Bahan-bahan pembantu atau penolong. 3. Upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur. 4. Penyusutan peralatan produksi. 5. Uang modal sewa. 6. Biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan, dan asuransi. Ketujuh, biaya pemasaran seperti biaya iklan. 8. Pajak. Biaya produksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi atau nilai dan semua input yang dibeli untuk diproduksi. Pembayarannya berupa uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Contoh, biaya tenaga kerja, sewa gedung, dan lain-lain. Biaya implisit. Biaya implisit disebut juga dengan implicit cost atau ongkos tersembunyi. Ialah taksiran biaya atas faktor produksi yang memiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang memiliki oleh perusahaan. Contoh penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Jenis-jenis biaya produksi. 1. Biaya tetap atau fixed cost. Menurut Carter dan Usrai yang dialihbahasakan oleh Krista disebut bahwa biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat atau menurun. 2. Biaya variabel atau variable cost. Menurut Hansen dan Moen yang dialihbahasakan oleh Ansela Hermawan, disebut bahwa biaya variabel adalah biaya yang meningkat dalam total seiring dengan peningkatan pengeluaran kegiatan dan menurun dalam total seiring dengan penurunan keluaran kegiatan. Kapasitas produksi. Kapasitas adalah suatu ukuran kemampuan produktif suatu fasilitas per unit waktu. Selain itu, kapasitas juga mempunyai arti suatu tingkat keluaran, suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu, dan merupakan kuantitas tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu. Kapasitas dibedakan antara 3 level yang berbeda, antara lain 1. Kapasitas potensial. Ialah kapasitas yang dapat diadakan dalam horizon keputusan eksekutif senior. 2. Kapasitas segera. Ialah kapasitas yang dapat disediakan dalam periode anggaran sekarang. 3. Kapasitas efektif. Ialah kapasitas yang digunakan di dalam periode anggaran sekarang. Perencanaan kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang bersifat mendadak di masa yang akan datang. Misalnya, untuk memenuhi permintaan yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya.
Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.